Iya. Ini part 2 ya guys. Jadi gimana? Kalau misalnya untuk yang korban kekerasan ya, pernah mengalami kekerasan atau apa sih, apalagi nih pencurian atau Iya, apa, banyak mengalami kayak pokoknya gitu tuh. penyakitan nih, Tindakan pengalaman kriminal. Jadi sebagai tindakan korban kriminal, kriminal. iya. Itu mereka itu kan rata-rata tuh kan kalau kita biasa itu kita bisa self healing sendiri nih. Kalau misalnya mereka tuh mungkin bisa self healing tapi belum bisa tuntas gitu. Jadi mereka ini otomatis pasti akan membutuhkan orang yang bisa membantu permasalahan mereka, misalnya seperti terapis, konselor, psikolog atau psikiater kayak gitu. Kalau misalnya emang tindakannya sudah Tarafnya sudah tinggi. sudah tinggi dan dia sudah didiagnosa untuk harus memakai obat, Memerlukan obat ya. memerlukan obat kayak gitu. Kalau tadi bicara soal obat, itu kan kadang-kadang ada efek sampingnya sampai menyiksa gitu ya. Itu apa ya seperti itu kalau dia lepas obat atau bagaimana? Efek sampingnya kan kadang menyiksa tuh. Wah, serem sih. Singkong kali ya. Gitu tembok Iya. cakar gitu kan. Atau malah lebih parah kalau dia nggak minum obat gitu kan secara rutin. Kalau misalnya yang saya tahu, misalnya kalau kita langsung diputus obatnya gitu aja, otomatis efek misalnya nih kita cemas nih, misalnya cemas mas, jangan cemas deh, Panic attack. depresi misalnya, depresi aja, kita lagi depresi, terus ternyata kita dikasih saran untuk minum obat antidepresan, terus di saat itu kita malas minum obat gitu kan, otomatis si depresi ini bakal lebih 2 kali lipat balik lagi karena tiba-tiba ditarik, istilahnya kayak gitu. Jadi stresornya nambah ya. Iya, stresornya nambah otomatis. Jadi harus kalau misalnya emang pengen pengurangan obat itu harus di tapping dulu. Jadi biar nggak langsung diudahin aja gitu kalau buat obat. Kalau misalnya yang obat secara berkala itu tergantung dari si sakitnya ini, si gangguannya ini. Misalnya kayak orang-orang yang skizoparanoid di rumah sakit jiwa. Waktu itu juga kebetulan sih emang pasien yang saya tanganin sih ya. Jadi emang dia itu kan udah lama dia udah lama banget. Jadi dia 5 tahun 3 tahun gitu itu dia mengidap skizoparanoid. Orang tuanya nggak tahu kalau misalnya si anak ini kena skizo. Jadi dibawa ke alternatif segala macam sampai akhirnya dia ke psikiater dan psikolog. Dia berobat di sana, ada perubahan perilaku, udah mau lah minum obat, udah mau lah bicara sama orang, udah bisa lah menata hidupnya dia gitu istilahnya. Kayak dia lebih rapih, yang tadinya nggak rapih, berantakan segala macam, dia bisa lebih rapih. Karena bisa boleh nih dapat keringanan dari rumah sakit untuk pulang. Buat cobalah sosialisasi di rumah, buat cobalah dia interaksi sama orang lain di luar. Selama di rumah dia 2 minggu tidak mau minum obat sama sekali. Akhirnya tiba-tiba dia kambuh lagi. Rebound ya berarti. Iya, Rebound. dia kambuh lagi. Dia yang orang di luar nggak ngomongin dia langsung keluar bilang kalian ngomongin saya. Itu kan berarti udah tanda-tanda dia mulai halusinasi lagi. Jadi emang kalau misalnya udah penyakit-penyakit yang membutuhkan obat itu emang harus secara berkala diminum dan emang harus diminum gitu sampai di satu titik yang misalnya si orang ini udah bisa tapering buat dikurangin obat. Jadi bukannya dihabisin ya, maksudnya kayak selesai gitu kalian minum obat, tapi lebih misalnya dari 4 jadi 3, dari 3 jadi 2 jadi 1 sampai yang ya udah tinggal 1 doang gitu. Balik lagi ke gejalanya. Kalau dia udah bisa nge-handle dirinya sendiri ya it's okay. Itu kalau penyakit apa tadi? Kizo ya? Skizoparanoid. Kizo itu perlu bisa dipijit-pijit gitu nggak Bel? Malah Ya atau nggak mau alternatif. Ningsi Yampi kali. maksud gua kayak dipijit dia kedua saraf-sarafnya gitu kan, masalahnya di saraf atau apa gitu. Pakai treatment itu ada nggak sih? Dibekamnya bro, dibekam. Tadi kan saya udah bilang kalau misalnya si orang tua si anak ini itu tidak tahu kalau anaknya itu masih buta lah nih orang tuanya nih mengenai tentang gangguan mental. Jadi mungkin disangkanya tuh sakit-sakit kemasukan lah atau apalah kayak gitu. Iya, soalnya orang tuanya menemukan dia dalam kondisi yang memang sudah tidak wajar gitu. Jadi kayak berantakan, terus udah gitu kondisi badan dia juga kayak orang nggak mandi berbulan-bulan gitu kan. Ngomong sendiri ya. Iya, terus ngomong sendiri, ketakutan ngeliat orang tuanya
loncat-loncat. Nggak ketakutan lihat orang tuanya maksudnya dia Kan takut. nggak pernah sosialisasi jadi si anak ini. Oh, jadi takut lihat orang tuanya sendiri. Jadi dia nggak pernah. Ada yang kayak gitu. Ada sampai yang kayak gitu. Serem banget ya. Makanya, dan intinya kita juga nggak boleh self diagnostic ya, kita mesti Iya. tetap kita harus Betul. bawa ke ahlinya gitu. Ya jadi kan orang tuanya kan nggak tahu dibawa ke alternatif Heeh. ya nggak sembuh. Iyalah. Karena yang dia butuhkan itu bukan alternatif, tapi lebih ke Obat, ya. psikolog atau psikiater gitu. Iya. Iya kan setelah ditelaah nih anak butuh apa sih gitu kan, akhirnya ada yang nyaranin buat ke rumah sakit dan Nanti pasti kalau tingkatnya memang rendah ya biasa dengan CBT. bisa CBT pakai apa? terapi doang, Terapi cognitive kognitif. behavior therapy. Itu Iya. apa tuh? Dipijit. Jadi dia Lu pijit mulu lu. Lu pijit apa? Kendor gitu kali. Oh iya gue ingat. Lagi dipijit kepala dia ingat tuh ya. Gue total gitu kan. Tarik. Enak emang begitu. Enggak, kalau misalnya kalau CBT itu lebih ke ini sih kayak mengubah pola perilaku. Bisa mereka pakai CBT. Ada beberapa pasien juga dipakai CBT orang-orang yang skizo. Itu hanya untuk waktu itu pakai dia itu terapi perilaku apa ya saya lupa deh. Pokoknya dia pakai terapi perilaku pakai kognitif juga karena dia ini masalahnya itu antisosial. Jadi dia udah takut duluan nih buat sosialisasi sama orang lain. Jangankan orang lain ya konteksnya. Sama saudaranya sendiri datang Iya. ke rumah, dia takut. Udah Dia netting nggak duluan mau, aja kali iya. ya. Terus Sudun aja. iya kayak misalnya orang tuanya mau mengenalkan dia ke pasangan barunya, dia udah takut. Nanti gimana kalau misalnya kayak yang kemarin bilangnya nerima saya, tapi ternyata nggak nerima saya, kayak gitu. Jadi udah takut. Jadi saya coba pakai terapi perilaku ke dia buat pelan-pelan ayo. Tapi pelaku tuh maksudnya apa sih kalau paham gue? Maksudnya dia apa? Terapi perilaku itu jadi mengubah perilaku yang buruk atau negatif menjadi ke yang positif. Oh. Iya. Dan cabangnya juga banyak sih bro, kadang ada yang kayak dibisiki secara lembut, Oh. shooting pelan-pelan, Oh. mejanginnya. Nah. Itu juga salah satu hipnoterapi, ya kan kayak hipnoterapi juga. Oh, banyak hipnoterapi sih. ya? Oh, hipnoterapi ya? Hipnoterapi juga. Oh, hipnoterapi. Karena beberapa psikolog juga ada lisensi yang untuk bisa Hipnoterapi. hipnoterapi juga. Oh. Gitu. Kamu bisa kan? Ya belum sih Pak, karena belum dapat itu. Iya, tapi bisa kan? Bisa. Jadi kalau misalnya psikolog Oh, pengen iya. terapi kayak hipnoterapi dia harus ikut kelas lagi, Iya, harus dapat course lah ya. sertifikatnya itu. Oh. Kayak gitu. Jadi kalau kayak uya-uya bakar kertas itu nggak ada. itu Penipuan juga itu. ragu sih, juga gue meragukan. Tidur. Iya. Sebenarnya nggak Nggak ada. segampang itu kan kalau misalnya ini. Kalau di psikologi sih waktu saya pernah belajar, itu mereka tuh ngambil orang-orang yang benar-benar bisa dihipnotis. Maksudnya bisa masuk ke dalam si orang ini bisa apa ya? Lebih rileks lah orang-orang yang kayak gitu. Lebih tipe orang yang santai. Kalau tipe yang pemikir itu bakal susah banget. Iya. Jadi Ruwet nggak- ya, ruwet. kalau misalnya kayak di acara-acara itu kan kayak semua orang bisa ya. Tapi enggak, itu tuh udah pilihan mereka. Iya. Jadi benar-benar pilihan mereka yang orang-orang yang bisa langsung dimasukin kayak orang yang nyantai gitu. Iya. Coba yang mikir, aduh gue mau diapain, aduh gue mau ditanya macem-macem nih, udah nggak bakal masuk kayak gitu. Oh. Oke. Paling kalau terakhir dari saya ya itu sih padahal tadi saya udah tanya. Cuma ya mungkin karena menurut saya ini isu yang lumayan penting ya, yang sebenarnya udah basi cuma sampai sekarang masih berlangsung apa namanya fenomena ini, yaitu divorcing apa namanya perpisahan antara suami dan istri, Ceraian ya. ceraian ya, perpisahan. Yang ingin saya tanyakan sih lebih ke di apa namanya di perspektif anak ya, yang mana kan kalau misalnya kita berpisah itu anak pasti kan ikut salah satu di antara mereka kan, entah itu bokapnya atau nyokapnya. Nah apa namanya kadang saya soalnya melihat di studi kasus ya, adalah teman saya, gak usah saya sebut namanya, itu apa namanya dia cerita bahwa dia kan ikut nyokapnya. Pada saat itu setelah dia berpisah itu nyokapnya dan keluarga nyokapnya itu sangat menjelek-jelekan mantan suaminya, papanya lah.
Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ada nggak sih hal negatif yang bisa terjadi karena masalah itu di pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut, dan apa yang harusnya dilakukan pada orang-orang yang mengalami divorce pada saat ini ya? Mungkin gimana Ibu Dia? Oke. Jadi kan kalau misalnya kita lihat nih anak jadi korban perceraian orang tuanya ya. Perpisahan. Ya, jadi kan otomatis kan si anak yang dari korban perceraian orang tua ini mereka ini pasti ada dampak-dampak dulu nih. Kita nggak usah bahas yang dia Jangan dianaknya dulu deh ya. Enggak, maksudnya jangan dibahas si keluarga si yang dia ikut ini. Oh ya, di circle jangan. Di circle itu jangan bahas dulu, tapi kita bahas dulu di mana efek dari si anak pada korban perceraian. Pasti otomatis apa sih yang timbul dalam diri si anak nih, orang tuanya bercerai. Kira-kira apa yang timbul? Ayo menurut kalian. Ya, Sharing mas, sharing. Apa perceraian biasanya sih yang standar banyak ya. pelariannya Bandel, banyak, nakal. nakal. Paling parah bisa pakai narkoba. Itu paling Kemudian, parah lah. Ya, paling parah. Bisa juga melakukan tindakan kejahatan, Iya. gitu, mencuri, nipu, rampok, apa-apa. Terus ada lagi nggak? Kalau dari gue kayak ngerasa kesepian, terus dia tuh takut kayak untuk menjalani long term relationship ke depan. Oke. Ya kayak gitu, maksudnya itu kan efek-efek mental dari si anak yang Mental disorder nggak sih masuknya? enggak dong. Belum Kalau sampai. disorder itu udah yang lebih parah. Maksudnya ini ke mental si anak ini berpengaruh gitu. Jadi kayak dia kesepian, dia kurangnya percaya pada diri dia sendiri pasti ada, ya kan. Terus udah gitu bandel kayak yang tadi Toto bilang. Terus apalagi nih kurangnya kasih sayang, afeksi kurang, karena dia hanya pada akhirnya dia hanya mendapatkan satu sosok aja gitu, misalnya dari ibu atau dari ayah gitu. Terus kesepian yang kayak tadi Randy bilang itu benar. Si Ya. anak ini udah ngerasa kesepian, udah ngerasa kehilangan, orang tuanya bercerai, orang tuanya berpisah, otomatis kan orang tua yang satu itu meninggalkan dia kan. Tuh. Bener kan, dia meninggalkan anaknya nih, otomatis si figur ini nggak dapat yang kayak kalau misalnya kita contohin dari yang tadi Mas Adi contohin ya, anak ikut sama ibunya, Iya. otomatis si anak ini nggak dapat figur ayah. Oke. Misalnya anak perempuan ikut ibunya, dia nggak dapat figur ayah, nanti dia itu bakal kebingungan, figur ayah itu seperti apa. Akhirnya Ada tumbuh kembangnya. bisa jadi dia nanti bakalan timbul untuk mencari seperti apa sih sosok ayah ini. Oke lah kalau misalnya dia bisa mencari yang positif. Kalau misalnya ke arah negatif, Kalau ketemunya cowok yang ini gimana? Iya. Yang berangusan. misalnya dia jadi kalau misalnya si pacarnya ini misalnya suka marahin dia atau apa, si anak ini nggak dapat sosok ayah nih, dia tetap bisa nerima si perilaku yang negatif dari pacarnya. Karena apa? Dia nggak dapat apa-apa, dia dapat ya udahlah nggak apa-apa diiniin, yang penting dapat perhatian. Dia jadi nggak bisa Makanya milah-memilah ya. Iya, nah itu kan dari situ kan udah nggak dapat figur ayah atau nggak dapat figur ibu, otomatis kan si anak ini harus diperbaiki mentalnya lagi. Kita sebagai orang tua yang mendidik si anak sebagai single parent itu harus jauh lebih baik dan harus bisa menjaga mental si anak. Jadi si anak udah down istilahnya, terus masuk hal negatif tentang orang tuanya yang meninggalkan dia, makinlah si anak down. Misalnya gini, kalau misalnya si anak kesepian, si anak merasa nggak ada sosok figur, misalnya dia ditinggalkan nih sama ayahnya, aduh ayah aku kok gitu sih ninggalin aku, ayah aku kok jahat ya, ayah jahat ya, sosok ayah tuh jahat ya, ninggalin aku sama ibu sendirian, ibu baik ya, berjuang sendirian, otomatis kan di mata dia kan si ibu yang baik. Tapi kalau misalnya si ibu itu masukin ayah kamu nggak gitu, oke lah kita berpisah, tapi itu kan permasalahan ibu dan ayah, itu nggak ada masalah di kamu. Nggak ada urusan ya. Kamu masih boleh kok sama ayah, kamu boleh kok pergi sama ayah, boleh kok tinggal sama ayah. Kita bisa pisah, tapi kamu dan ayah itu tetap sampai kapanpun kamu dan ayah itu tetap bareng gitu. Nggak ada bekas anak. Jadi soalnya. nggak ada yang bekas anak Iya. ya kan. Jadi kalau misalnya dimasukin positif seperti itu, terus udah gitu pola asuhnya bagus, si ayah juga boleh ikut masuk ke dalam pola asuh si anak, otomatis si anak ini
mungkin ada rasa kecewa tapi dia bisa mengatasi itu. Jadi untuk kedepannya dia punya masalah, dia bakal bisa mengatasi rasa kecewa dia. Tapi kalau misalnya di posisi yang ayahnya sudah meninggalkan dia, si ibu juga menjelekkan ayahnya ke dia, otomatis si anak ini bener ya kata ibu, bener ya kata mama, ayah ini jelek, ayah ini buruk kayak gitu. Otomatis jelek kan ke mental si anak ini. Terus kalau misalnya orang tua itu tidak menyadari hal itu, sampai kapanpun mental si anak ini tidak bakal bisa terselesaikan. Yang kita bisa lihat di sini, kalau misalnya kita punya pengalaman, misalnya ada yang bercerai nih, kita tuh sebisa mungkin untuk tidak menjelekkan pasangan sebelumnya kita itu kepada si anak, atau mungkin ke pasangan kita selanjutnya. Itu karena nggak baik sih, maksudnya buat kedepannya itu nggak baik. Tapi kebanyakan contoh kasus begitu sekarang. Udah begitu. Udah Iya. sih begitu ya kan. Tapi emang nggak baik kan buat si mental si anaknya Iya. juga. Lebih ke anak sih, maksudnya kita juga sebagai orang tua jangan terlalu egois lah. Berarti Itu masuknya ego orang tua berarti. ego orang tua juga iya, karena kan kenapa saya sebut juga ego orang tua, karena si orang tua ini kalau misalnya dia menjelekkan pasangan dia atau ayah atau ibunya si anak ini, berarti dia tuh pengen punya yang ngebela. Saya dibela loh sama anak kayak gitu, kamu nggak dibela gitu, kayak gitu istilahnya. Jadi kayak dia menang satu hal, saya butuh backingan anak saya. Misalnya suatu saat misalnya si pasangannya datang terus dia nggak suka, anaknya bisa ngebelain atau apalah. Tapi kan kalau ini kan udah ini ya udah yang si orang tua yang negatif lah pikirannya. Terus selain ego orang tua itu sendiri, itu berarti orang tuanya menurut kalian dia udah berdamai belum sih sama masa lalu dia? Belum kan? Berarti Belum. dia belum bisa berdamai. Dijawab sama Bung Tok, Pak Bos Iya Tok. sih, bener. Berarti dia belum bisa berdamai dengan masa lalu dia, di mana dia belum bisa memaafkan kesalahan diri dia di masa lalu, belum bisa memaafkan kesalahan orang lain di masa lalu. Bagaimana dia menjalani ke depannya? Kayak otomatis pasti disangkut-sangkutin ke yang sekarang kayak gitu. Istilahnya kalau anak sekarang bilang apa sih? Belum bisa move on ya. Itu yang belum bisa move on tuh seperti itu. Bukan yang Bisa bunuh diri bisa juga. dapat pasangan. Misalnya orang pacaran nih, Iya. lo udah move on gitu kan, lo udah punya pacar lain gitu kan, berarti lo udah move on dong. Belum tentu dia move on. Iya. Soalnya misalnya itu kalau jatuhnya kayak dia tiba-tiba cepet dapat pacar lagi, atau misalnya dia tiba-tiba Dapat pasangan ngambil lagi. suatu hal yang dia pergi ke luar negeri atau apa, itu tuh bukan mungkin kalau misalnya menurut kita itu tuh ya move on lah, tapi bukan move on yang sebenarnya, bukan berdamai dengan masalah. Kelihatan luarnya doang ya. Iya, itu tuh lebih ke kayak kayak membentengi doang. Iya. Itu kan Defense doang. iya kayak gitu. Kalau yang benar-benar move on itu tuh kayak benar-benar udah berdamai dengan masa lalu, udah nggak bakal dilupain. Maksudnya bakal dilupain tuh yang udah gitu kan. Benar-benar mau dia punya pasangan lagi atau tidak, dia benar-benar udah nggak ada di masa lalu dia tuh, nggak ada yang dibahas di sekarang. Atau misalnya kayak membandingkan pasangan yang masa lalu dan masa sekarang, itu nggak ada sama sekali. Kalau misalnya dia masih membandingkan pasangan dia dengan pasangan yang sekarang, pasangan masa lalu dan sekarang, Entah itu ke suami barunya atau ke anaknya. ya misalnya, Itu atau berarti- misalnya pasangan pacaran nih, Ya, pacaran. kamu nggak kayak pacar aku yang dulu deh, Itu contoh kecil lah, itu contoh kecil. iya, Coba kamu kalau lebih baik gitu. yang saya tanya ini kan saya kan contohnya rumah tangga kan. Iya, sama aja kayak gitu. Lebih parah berarti dong. Maksudnya itu kan istilah kalau pacaran kan masih Iyalah. Bisa. Pacaran juga Iya. gitu, Jok. Gimana Iya. begini, gimana Iya. berkeluarga. ya, maksudnya kan otomatis juga ada pandangan yang harusnya tidak diperlihatkan kepada pasangan baru kita. Masalahnya pasangan baru kita pun itu nggak ada sangkut pautnya sama masa lalu kita gitu, ya kan? Itu kan masa lalu kita, ya udah kita yang selesaiin, nggak ada sangkut pautnya ke anak ataupun pasangan baru kita. Kalau menurut saya sih kayak gitu sih. Makanya pentingnya Bugi ya, kalau yang amit-amit ya nggak ada yang mau cerai ya, maksudnya kalau sudah terjadi Setidaknya. Iya. kalau terjadi ya lebih baik orang tuanya tuh konseling. Iya. Saran saya sih
lebih baik mengurus konseling kan. Janganlah malah anak yang dibawa-bawa. Ya, anak jadi korban soalnya. Anak jadi Kasihan. korban. Gitu. Gimana, selesai udah belum? Ya, paling gitu aja ya. Tapi kesimpulannya gimana nih? Gue pengen tahu dah kesimpulannya yang tadi dibahas pertama singkatnya. Berdamai masa Ayo lalu dong, ya. kalian Ya, kan kira, yang- kita kira-kira apa aja tadi? Pertama tadi Kita rangkum. kita rangkum Kita udah. rangkum dari Mas Randi kan pertanyaannya yang pertama apa? Dia kayak bersosialisasi Oh, iya. gitu kan memang gagal ya, tapi Kerjaan. iya, Kerjaan. kita harus berdamai men, dan mengakui kalau Iya. memang ya udah itu kan sudah kejadian. Kalau menurut gua Kalau kita nggak lu bisa jangan di lihat yang lalu, lihat lu perusahaan, sekarang. ya kita ya belajar lebih baik, Betul. ya kan? Jangan malah Jangan judgement gua yang di belakang Iya. gitu kan. nih HRD-nya nih nggak bener nih, yang begitu. Ya. Belajar lagi, ya enggak? Belajar itu nggak ada batasnya. Kalau gua tadi bullying ya. Contoh gimana? Tadi Tentang dikucilin. pengucilan. Circle lama lu tuh yang Ya. toksik lah. Ya. Gimana? Nggak usah balik lagi udah, Iya. bakar aja. Udah aja. Jadi bensin aja. Kita sudah melakukan yang terbaik ya. Iya. Ya enggak? Nggak suka ya udah. Iya. Terserah. Enggak. Lu kalau dia jaga jarak ya sudah, itu kan yang memang Iya. konsekuensi Iya, dari siap. kita udah Lu kan lakuin. temen lu kan punya drone. Nah, Lu harus terbang. Wah. Jatuhin gue. Jaga aja bomnya. Ya, tadi Randi ya kira-kira Randi siapa sorry. Jokar tadi apa ya? Ya, kalau saya kan tadi Sebulan bahas lebih. ya Orang tua. perpisahan ya, Ya, divorce, ya. oh, Itu kan kita broken bisa home. belajar Iya. pola asuh orang tua itu seperti apa. Iya. Karena kan pola asuh orang tua itu yang mempengaruhi Sangat sebuah- berdampak ya pada bukan pertumbuhan si yang anak. bukan orang tua yang bercerai aja